Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di atas lahan wakaf, yang mana insya Allah di atas lahan wakaf ini kita akan bangun di atasnya pondok pesantren Mahdhara, tepatnya di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Di pesantren Mahdhara, insya Allah kita tidak sekedar menghadirkan pondok pesantren biasa, namun di pondok pesantren ini insya Allah kita akan jadikan Al-Quran bukan dipelajari hanya dengan hafalan dan bacaan, namun didalami sampai melahirkan satu konsep keilmuan, karena dahulu para ulama kita berhasil menjadikan Al-Quran sebagai sumber peradaban dengan keilmuan yang luar biasa untuk kemakmuran bumi ini. Maka insya Allah di tempat ini kita akan lakukan hal yang sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan apa yang menjadi cita-cita kita untuk menghadirkan gemilang peradaban Islam dengan Al-Quran sebagai landasannya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita mengajak para jamaah semua untuk ikut serta di dalam gerakan wakaf pembangunan Pondok Pesantren Mahdhara, dan semoga apa yang diwakafkan oleh para jamaah semua menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti, bahkan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ananda dari Akhina Teri, dan dilanjut oleh kajian akhir semester yang akan disampaikan insyaallah oleh Ustadz Ali Markasan. Lanjut dengan sesi tanya jawab, kemudian penutupan, dan bisa langsung mengambil rapot ke wali kelasnya masing-masing. Mari kita buka kajian akhir semester ini dengan baca basmalah. Bismillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah dari Akhina Teri. Kepada Teri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين الله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذناهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ayah, para bunda, satidzah dan ustadzat serta para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, di agenda kajian bulanan dan juga pembagian rapor santri
pesantren Mahdhara untuk semester yang pertama. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan kelancaran sehingga sampai di titik ini ya untuk sama-sama melihat hasil dari apa yang sudah kita jalani, ya baik itu sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, juga para guru ya terhadap para santrinya, ya juga bagi para santri ya apa yang telah mereka upayakan di dalam pembelajaran selama 1 semester ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ya setiap jeripayah kita menjadi satu amal ibadah yang memperberat ya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di awal yang perlu kita ingatkan kembali ya terkait dengan apapun yang kita lakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sesuatu yang kita lakukan karena Allah ya tidak ada kata rugi, ya tidak ada kata rugi, ya semua pasti akan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting bagi manusia adalah niat ikhlas karena Allah, kemudian berikutnya adalah berikhtiar maksimal ya, sehingga kalau ada ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, maka yang demikian bisa jadi benar manakala ya kalau kita jadikan usaha kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya karena siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah maka tidak akan pernah rugi. Ya tapi kalau yang demikian ya bukan karena Allah ya maka akan ya banyak kecewanya. Nah sehingga ketika seseorang itu ya beramal karena Allah Subhanahu wa taala ya maka apapun hasilnya ya maka lagi-lagi usaha tidak mengkhianati hasil. Kenapa? Karena yang Allah catat itu adalah ya usaha kita, dan hasil yang menjadi orientasi kita itu bukan sekedar hasil di dunia, lebih dari itu ya adalah hasil yang ingin kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya maka cara pandang ini yang menjadikan orang beriman itu punya kekuatan lebih, ya menjadikan orang yang beriman itu siap untuk berkorban dan berjuang ya, sehingga kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau kemudian kita ditanya apakah seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam usaha mereka ya adalah orang-orang yang Allah berikan keberhasilan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan ya sehingga menjadikan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Baik, ada nggak sahabat itu yang usaha mereka mengkhianati hasil dari usahanya? Nah kalau kita cara pandangnya cara pandang akhirat ya maka tidak ada usaha para sahabat itu yang mengkhianati hasil. Ya tapi cara pandangnya harus cara pandang akhirat. Ya maka dikatakan di dalam Al-Quran minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir. Ya di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya dan ada di antara mereka yang masih menunggu. Nah sehingga hasil yang didapatkan itu bukan kemudian semua harus dilihat ya di dunia, tapi semua yang mereka perjuangkan. Ya baik itu pikiran, baik itu ya tenaga, harta, bahkan nyawa. Ya tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya namun cara pandang yang berbeda ketika kita menggunakan cara pandang Bani Israel. Ya berhasil bagi mereka itu apa yang menjadi keinginan mereka itu harus terrealisasi di dunia, dan kalau apa yang menjadi keinginan mereka tidak dapat diwujudkan di dunia, ya maka itu bukan keberhasilan. Ya sedangkan orientasi hidup mereka adalah duniawi, ya sehingga ketika diajak berperang pun yang ada kemudian idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun.
pergilah engkau wahai Musa bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua, kami di sini menunggu. Ya kenapa? Ya karena kalau kemudian perang belum tentu berhasil, ya belum tentu menang. Sedangkan orientasi hidup mereka ya adalah duniawi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, maka apa yang kita lakukan ya selama ini adalah mencoba untuk memberikan amal-amal yang terbaik, dan apapun yang sudah kita berikan maka itulah yang akan kita dapatkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sesuatu yang kecil sekalipun ya jelas kaidahnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang beramal keburukan seberat dzarrah dia pun akan melihat ya balasannya. Jadi secara umum ketika dalam satu semester ini ya kita niatkan setiap aktivitas kita, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai seorang guru, baik itu sebagai seorang santri, ya maka insya Allah ya semua akan ya mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlepas kemudian hasil duniawinya sesuai dengan harapan atau ya mungkin belum sesuai dengan harapan. Ya, tapi kalau kemudian tujuan ukhrawinya ya selama kemudian kita sudah ikhlas karena Allah dan berusaha maksimal, ya maka insya Allah ya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, hanya ketika kemudian kita melihat capaian duniawinya, ya melihat capaian duniawinya bukan kemudian menjadikan kita mengatakan itu berhasil atau tidak berhasil, ya tapi lebih kepada evaluasi apakah yang sudah kita jalani ini sudah maksimal atau kemudian belum maksimal, ya karena ya ada sesuatu yang perlu diupayakan. Ya terlebih ketika kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ya adalah untuk berkarya, maka kita perlu mengefisienkan ya perlu memaksimalkan waktu yang tidak banyak ini untuk menghasilkan karya-karya besar. Namun apapun yang berlalu ya yang kemudian kita sudah ikhlas karena Allah dan kita sudah berusaha maksimal, ya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berbagai macam kebaikan. Ya namun apa yang ada di hadapan kita ya menjadi sesuatu yang kemudian perlu kemudian kita evaluasi lagi, perlu kita lihat lagi ya apakah kemudian sudah berada di jalur yang benar atau kemudian ada hal-hal yang ya perlu diperbaiki kembali. Nah, sehingga kalau kemudian kita melihat dengan sudut pandang seperti itu, yang ada bukan ya kekecewaan, yang ada adalah upaya untuk lebih baik lagi, ya upaya untuk lebih maksimal lagi. Pun demikian dengan ya mahdhara. Ya mahdhara punya tujuan, ya mahdhara punya visi, mahdhara punya cita-cita. Ya maka ke depan apa yang menjadi visi dan cita-cita itu, nah itulah yang kemudian ya menjadi tujuan dan target. Nah sehingga ya perlu kemudian ya banyak kita lihat kembali ya agar bisa lebih maksimal di dalam menghadirkan yang terbaik. Baik, sebagaimana yang kita ketahui ya untuk mahdhara ya salah satu maknanya adalah tempat untuk membangun peradaban. Ya dan kita ingin mengulang kembali seperti yang dahulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Al-Alaq 1-5 mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu. Ya dan kita memulai dari sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Nah, namun ya harapan kita dari sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu ya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, ya dari skala individu menjadi skala keluarga, dan dari skala keluarga menjadi skala masyarakat, dan bahkan lebih besar ya menjadi skala negara.
Ya kalau ya kita melihat kembali ketika kita ingin menghadirkan peradaban, apakah yang dibutuhkan untuk menghadirkan peradaban itu adalah lembaga pendidikan? Ya kira-kira kalau ada ungkapan kita akan hadirkan kembali peradaban dengan memulai ya dengan lembaga pendidikan. Kira-kira sudah benar atau belum? Ya kira-kira sudah benar atau belum? Ya, atau bisa benar, bisa belum. Nah tergantung lembaga pendidikan apa yang ingin dihadirkan. Ya lembaga pendidikan apa yang ingin dihadirkan. Kalau hasil dari suatu lembaga pendidikan, apa hasilnya? Ya murid-murid, lulusan-lulusan yang ya sesuai dengan target dan harapan. Baik, pertanyaannya, kalau kemudian lulusan-lulusan itu bisa dihadirkan, apakah peradaban bisa dibangun? Dan apakah dahulu Nabi memulai dengan cara yang seperti itu? Nah maka ya kita ya selalu kemudian memahami ada ya satu estafet ya peradaban dan ya satu yang kemudian ya menjadi sesuatu yang pernah kita alami, ya akan memberikan ya satu pembelajaran yang baru sehingga ya bisa berkembang menjadi ya satu hal yang jauh lebih baik. Ya ada lembaga pendidikan. Ya, tapi yang belajar adalah anak-anaknya saja, murid-muridnya saja. Nah, kira-kira apakah lembaga pendidikan yang seperti ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk membangun peradaban? Kan umumnya lembaga pendidikan yang ada hari ini ya yang belajar ya anaknya saja. Ya orang tuanya ya tidak kenal satu dengan yang lain. Ya tidak pernah ketemu satu dengan yang lain. Biasanya kalau ketemu itu bagi rapot. Ya kalau kemudian nengok kanan, nengok kiri, baru kenalan. Ya baru kenalan, oh ini bapaknya siapa? Ya anaknya kelas berapa? Tinggalnya di mana? Nah umumnya begitu. Nah cuman ya bersyukur ya di Mahdhara tidak demikian. Ya coba lihat samping kanan dan samping kirinya, kenal atau tidak? Ya insya Allah kenal. Ya insya Allah kenal. Nah tapi pertanyaannya, ya ketika kita memahami, ketika dikatakan lembaga pendidikan adalah ya pondasi awal untuk membangun peradaban, nah itu bisa benar bisa tidak. Ya bisa benar bisa tidak. Ya ketika kita memulai dari ya satu lembaga pendidikan, ya harapannya kemudian ya yang belajar bukan hanya ya santrinya, tapi bahkan orang tuanya juga sama-sama belajar. Ya terlebih kemudian ketika memahami ya tugas pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah, tapi ya jauh lebih besar porsinya ya ada pada orang tua. Ya namun ketika kemudian semua belajar, ya semua belajar, murid-muridnya belajar, kemudian orang tuanya belajar, kemudian ketika muridnya lulus kemana orang tuanya? Ya ketika muridnya lulus kemana orang tuanya? Ya kalau misalkan ya dibikin reuni alumni, nah itu alumni santri atau alumni wali santri? Ya kalau dibuat tadi reuni, itu reuni buat alumni santri atau alumni wali santri? Ya kalau santri reuni kan mereka tahu ini dulu kita satu kelas begini, ya sekarang ya bagaimana? Ya tapi kalau kemudian reuninya wali santri, emang mau apa yang ditanyakan kepada wali santri yang lain? Ya anak Anda sudah di mana? Apakah begitu?
Ya kenapa kamu nanya-nanya? Atau seperti apa? Nah karena yang mengikat mereka itu ya adalah santrinya. Nah walsan itu hanya ngikut saja. Ya hanya ngikut saja. Nah maka kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ya memulai itu dengan pendidikan individu. Ya tapi yang disasar bukan anak-anaknya. Yang disasar adalah orang tuanya. Ya yang disasar adalah orang tuanya. Ya walaupun siapapun di awal ya yang beriman ya beriman. Ya tapi umumnya kemudian yang beriman adalah mereka yang sudah dewasa, ya mereka yang sudah berkeluarga, dan biasanya kalau yang beriman orang tuanya, anaknya beriman atau tidak beriman? Ya kalau anaknya masih kecil-kecil, kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman atau tidak beriman? Ya harusnya beriman ketika orang tuanya sudah beriman. Baik, kalau anaknya yang beriman, apakah jaminan orang tuanya beriman? Belum tentu. Ya karena anak tidak punya kendali atas orang tua, tapi orang tua punya kendali ya atas anak. Ya maka kalau kemudian orang tuanya ya beriman kemudian mendapatkan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, nah itu bagian dari percepatan. Ya percepatan di dalam menyiapkan generasi. Ya maka kalau dahulu kita ya contohkan di awal ya generasi yang ingin dihadirkan. Kalau untuk laki-laki seperti ya Usama bin Zaid. Nah kalau kemudian untuk perempuan ya seperti Bunda Aisyah. Nah Nabi untuk menghasilkan Usama bin Zaid itu bukan Usamanya yang langsung kemudian disiapkan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya tapi yang disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang tuanya. Ya siapa orang tuanya? Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Ya siapa ibundanya? Ya Ummu Aiman. Ya pengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian pernikahan keduanya ya juga ada andil dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahi Ummu Aiman. Dan kemudian terjadilah pernikahan antara Zaid bin Haritha dengan Ummu Aiman, dan ketika lahir Usama. Nah di situ kemudian Nabi juga turut mengawal pendidikan Usama. Tapi sebelum kemudian mengawal pendidikan Usama, pendidikan orang tuanya terlebih dahulu yang disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kira-kira kalau orang tuanya tidak disiapkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira apakah mungkin muncul Usama bin Zaid? Nah kan sangat berat. Ya kan sangat berat. Sama seperti kemudian dimunculkan Bunda Aisyah yang disiapkan oleh Nabi orang tuanya. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya orang pertama dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Ya dan istrinya adalah Ummu Ruman. Ya sudah masuk Islam sejak awal, dan kemudian ketika ya lahir Aisyah di masa Islam, nah kemudian Nabi ya turut mengawal pendidikannya, dan seolah kemudian kenapa istri Nabi yang gadis hanya Aisyah, ya seolah kemudian agar perhatian kita ya tertuju kepada Bunda Aisyah ini, dan seolah kemudian Nabi ingin mengatakan seandainya konsep pendidikan kalian benar, maka hasilnya itu untuk perempuan adalah seperti Bunda Aisyah. Nah sehingga Nabi Muhammad SAW itu memulai dari keluarga. Ya memulai dari keluarga. Ya karena kalau kemudian keluarganya sudah disiapkan, maka otomatis ya bawahnya akan bisa disiapkan. Tapi kalau bawahnya yang disiapkan, ya belum tentu ya atasnya itu kemudian bisa disiapkan. Nah maka kalau kemudian kita ingin kembali ke konsep Nabi SAW dengan menghadirkan lembaga pendidikan, ya Darul Arqam, itu yang di awal yang dikejar oleh Nabi adalah orang tuanya. Ya sehingga ketika seseorang itu ya beriman dan keluarganya beriman, maka diharapkan anak-anaknya juga bisa disiapkan ya dengan persiapan yang jauh lebih baik. Baik, sehingga ya tadi lembaga pendidikan yang kemudian hari ini orang tuanya ya duduk belajar. Ya duduk belajar untuk kemudian ya saling bersinergi di dalam mengawal pendidikan santri.
Ya tapi tadi, ya seandainya kemudian santrinya lulus, ya kemana orang tuanya? Ya hilang entah kemana. Nah kalau seandainya dibikin reuni tadi, yaitu reuni itu untuk santrinya atau untuk wali santrinya? Nah untuk santrinya. Seandainya pun kemudian berhasil di dalam menyiapkan ya generasi tersebut, hasilnya hanya individu-individu. Dan kalau kemudian individu-individu, ya dia tidak akan mungkin kemudian bisa membangun peradaban, ya karena membangun peradaban itu tidak hanya dengan individu-individu yang berdiri sendiri yang tidak terkait satu dengan yang lain. Nah, itu sudah bagus, sudah peningkatan. Tapi dengan cara itu belum bisa. Nah, cuman kalau seandainya yang jadi santri itu orang tuanya. Ya seandainya yang jadi santri itu orang tuanya. Ya kemudian bagian dari pembelajarannya itu adalah ngajar anak-anaknya. Kemudian ketika ya anak-anaknya itu ya dilihat hasil capaian belajarnya kok belum maksimal, yang perlu dievaluasi siapa? Ya santri yang menjadi orang tua tadi. Ya kenapa dievaluasi? Karena dia santri dan tugas santri itu didik anaknya karena dia orang tua. Nah sehingga kira-kira bisa dikontrol atau tidak? Ya untuk santri-santri ini yang statusnya adalah orang tua. Nah kalau kemudian waktunya belajar, yang belajar siapa? Yang belajar ya santrinya sebagai ya orang tua yang menjadi santri. Nah kalau kemudian tidak belajar, yang di absen tadi itu ghaib, itu anaknya atau santrinya? Maksud santri di sini orang tuanya, anaknya atau santrinya? Oh santrinya. Lah kemana ini santrinya kok nggak hadir? Ya ada urusan, tapi kan kamu santri, tugasmu belajar. Nah tapi kalau yang jadi santri anaknya, ya kemudian kajian bulanan, orang tuanya ya nggak hadir karena bukan santri, karena yang jadi santri anaknya. Tahu nggak maksudnya? Nah sehingga kalau kemudian bahkan ketika hasil pendidikan dari santri itu kurang maksimal, bisa nggak dievaluasi orang tuanya? Lah evaluasi masing-masing. Ya sekolah ya evaluasi sebagai sekolah, kita orang tua evaluasi sebagai orang tua. Tapi kalau orang tuanya yang jadi santri, sekolahnya berarti ketika mengevaluasi, siapa yang dievaluasi? Santri yang statusnya di situ ya santri. Yang tugasnya di rumah jadi orang tua. Ya jadi orang tua. Nah, ya harapan dari kemudian ya lembaga pendidikan yang ya menghadirkan peradaban, nah itu adalah seperti itu. Nah makanya saya nggak tahu hari ini sudah ada atau belum yang belajar santrinya, yang belajar orang tuanya. Ketika santrinya lulus, orang tuanya masih belajar. Ya atau ketika santrinya lulus ya orang tuanya lulus juga. Padahal harapannya adalah membangun peradaban. Kemudian kita akan bertanya peradaban yang mana? Karena tidak terjadi sinergi antara satu dengan yang lain. Makanya kemudian ketika ya doanya ibadur rahman itu, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita hadirkan al muttaqin, ya keluarga-keluarga yang bertakwa yang kemudian hasilnya ya setelah itu adalah imamah. Ya adanya imam yang hadir ya dari generasi yang kemudian kita siapkan. Nah sehingga ya Nabi SAW menyiapkan ya keluarga, ya menyiapkan keluarga yang belajar kepada Nabi ya tadi. Ya para orang tua yang kemudian ketika mereka pulang mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Ya perkara kemudian anaknya beriman atau tidak beriman kan itu bagian dari evaluasi. Baik, kita lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu berapa istrinya? Ketika
Ya, ketika di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau istri keseluruhan selama hidupnya 4. Ya, istrinya 4. Ya, tapi nanti di fase Madaniyah itu nanti ada 2 istri lagi. Ya, satu Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais itu mantan istrinya Ja'far. Ketika Ja'far meninggal di perang Mu'tah, nah nanti kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Yang melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian nanti menikah lagi dengan seorang wanita yang ketika Abu Bakar meninggal, wanita tersebut masih dalam keadaan hamil. Yang Abu Bakar sudah memprediksi anaknya nanti perempuan. Ya, makanya sudah berwasiat kepada Aisyah, ya kepada Asma nanti saudarinya itu ya untuk bagian warisnya sekian karena insya Allah lahirnya perempuan. Nah, tapi sebelum itu kan anaknya 4. Ya, ada kalau laki-laki ada Abdullah, ada ya Abdurrahman, ya kemudian ada Aisyah, ada Asma. Baik, Asma beriman atau tidak beriman? Beriman. Ya, Abdullah beriman atau tidak beriman? Beriman. Dan bahkan Asma dan Abdullah ini yang membantu Nabi ya dan Abu Bakar ketika keduanya berhijrah ke Madinah. Ya, Abdullah itu bagian yang tadi ya bolak-balik untuk mengabarkan tentang kondisi Mekah, dan Asma yang mempersiapkan perbekalan. Baik, Bunda Aisyah beriman atau tidak beriman? Ya, beriman, karena lahir orang tuanya sudah beriman, otomatis beriman. Tapi untuk Abdullah dan Asma ini, ibunya beriman atau tidak? Ibunya tidak beriman. Tapi Abu Bakar ya bisa mengupayakan anaknya beriman. Baik, ya kemudian Aisyah kan punya saudara. Siapa nama saudaranya? Abdurrahman. Beriman atau tidak? Enggak. Jadi Abdurrahman ini yang bahkan menantang Abu Bakar untuk duel ketika perang Badar. Walaupun akhirnya nanti dia beriman. Ya, walaupun akhirnya nanti dia beriman. Tapi di awal dakwah Islam bahkan sampai fase Madaniyah dia tidak beriman. Baik, kira-kira kemudian Abu Bakar sebagai orang tua, apakah membiarkan anaknya tidak beriman atau kemudian tetap mengupayakan anaknya beriman? Ya, dan Nabi SAW ketika mengetahui ada anak dari sahabat yang belum beriman, apakah kemudian dibiarkan belum beriman atau ya oleh Nabi juga menjadi bagian yang perlu disiapkan agar ya anak-anak dari ya para sahabat ini menjadi ya orang-orang yang beriman, ya harusnya disiapkan juga. Ya, tapi kurikulum itu bisa dibuat. Ya, kalau orang tuanya yang belajar. Ya, sehingga mau di fase manapun anak-anaknya, ya bayangkan sampai Abdurrahman itu sudah ketinggalan secara capaian kan harusnya. Karena sudah dewasa belum beriman. Lah kira-kira kalau Abu Bakar mendidik anak yang seperti ini, itu memulainya dari mana? Ya, tapi ya Nabi di jenjang usia berapapun, ya orang masih bisa beriman, ya, dan Nabi akan berikan ya pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, makanya hari ini kalau orang tuanya yang belajar, ya ada anaknya yang sudah kuliah. Anak yang sudah kuliah, kira-kira apakah sudah pasti benar kurikulum pendidikannya? Atau kira-kira perlu nggak disiapkan kalau di dalam Islam itu untuk anak yang usianya kuliah itu, ya harusnya capaiannya seperti apa sih? Nah, harusnya bisa dibuat. Nah, kalau ada yang kurang-kurang, nah itu kan bisa kemudian dilengkapi. Nah, sehingga kalau yang menjadi murid adalah orang tuanya, ya kemudian semua anaknya di screening tadi. Ya, levelnya ada di mana. Ya, kemudian kurikulum yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu bahkan yang tertinggal, ya yang tertinggal di fase-fase sebelumnya itu masih bisa diperbaiki. Makanya akhirnya Abu Bakar itu semua keluarganya beriman. Dan lebih hebat lagi, bahkan ada kurikulum buat orang tuanya Abu Bakar. Kan ibunya Abu Bakar itu beriman sejak awal, ibunya. Tapi bapaknya kapan berimannya? Ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah. Ya, dan nanti untuk cucu-cucu Abu Bakar kira-kira beriman atau tidak? Ya pasti beriman.
Nah, makanya sahabat yang 4 generasi itu beriman, itu keluarganya Abu Bakar. Ayah ibunya beriman, Abu Bakar dan istrinya beriman, ya anak-anaknya beriman, para cucunya beriman. Tapi tidak beriman sekaligus. Tapi tadi ada tugas yang kemudian dijalani, ya sehingga kekurangan-kekurangan di masa lalu itu bisa diperbaiki. Nah, kalau kemudian hari ini misalkan yang jadi murid adalah anaknya, baik murid itu baik. Pertanyaannya, saudara murid-murid itu baik atau tidak? Belum tentu. Ya kalau dapat pendidikan yang baik, ya baik. Kalau ternyata belum mendapatkan pendidikan yang baik, ya belum maksimal gitu loh. Nah, tapi apakah gara-gara murid ini yang mendapatkan pendidikan yang baik, saudaranya bisa diupayakan jadi baik? Hah? Ya tidak, gimana caranya kan? Nah, tapi kalau yang jadi santrinya itu orang tuanya, nah kemudian ketika waktunya evaluasi tadi pembelajaran, ya silakan presentasikan capaian anak-anakmu di rumah. Ya, presentasi anak pertama. Oh, ini ada yang kurang nih, harusnya begini, ini yang perlu disiapkan pekan ini. Nah, sehingga semua capaiannya bisa ya terkontrol dan kemudian ya akhirnya bukan menjadi individu tapi tadi menjadi keluarga. Nah, ya karena pondasi paling minimal ya untuk kemudian membangun peradaban itu ya keluarga, bukan individu. Ya keluarga, bukan individu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW membangun tadi ya keluarga-keluarga itu, ya kemudian disiapkan kurikulumnya sehingga untuk kemudian anak-anak mereka disiapkan, bahkan keluarga besarnya ya disiapkan. Jadi cakupannya jauh lebih luas, ya jauh lebih luas. Nah, kemudian kalau hari ini kan ada ya seminar, ya misalkan parenting untuk orang tua, ya tapi sifatnya hanya seminar. Ya sifatnya hanya kemudian kalaupun sekolah ya hanya ya sekedar ya sekolah dalam artian ya kuliah umum, bukan yang kemudian seperti santri belajar, yang kemudian ada evaluasinya, kemudian ada ya ya capaian-capaian yang harus ditingkatkan atau didapatkan. Nah, maka ke depan harapan kita bisa seperti itu. Makanya ya kenapa kemudian kita ingin memunculkan ya pesantren keluarga bagian dari percepatan itu. Karena kalau hari ini ya bagi rapot ya kita nggak bisa evaluasi orang tuanya. Ya yang ada adalah kemudian kita evaluasi gimana untuk meningkatkan capaian santri ini. Tapi kalau orang tuanya yang belajar ya sudah. Ya akan dievaluasi habis-habisan. Ya sama kalau kemudian ya ada mahasiswa lulusan SMA, ya ada mahasiswa yang lulusan SMA-nya itu 30 tahun yang lalu. Jadi teman satu kelas. Baik, levelnya sama atau beda? Ya kalau secara usia ya beda, tapi kalau sebagai murid ya sama gitu loh. Ya cuman kalau S1 enggak lah, biasanya S2 yang gapnya terlalu jauh. Ya S2. Kan ada S2 itu yang baru lulus S1, tapi ada S2 itu yang kuliah S2-nya ya mungkin sudah ya mengabdi di masyarakat, bahkan level ya keilmuannya sudah tinggi, tapi untuk ya jenjang pendidikannya baru S2. Ya jadi dulu saya waktu awal S2 itu ya masuk kelas, duduk ya kebanyakan ya teman-teman Libya sama teman-teman Mesir yang baru lulus. Ada beberapa orang yang ya sudah berumur, tapi karena ketemunya sejak awal sudah ngobrol-ngobrol dulu, tahu dia mahasiswa juga. Ya ada yang kepala penghulu daerah Depok, ya. Kemudian ada lagi yang mana. Nah kemudian tiba-tiba ketika waktunya pembelajaran, ya ada 2 orang masuk. Satu tampilannya biasa, ya satu tampilannya pakai baju batik, pakai peci. Nah ketika yang lewat pakai batik, pakai peci, semua cium tangan. Ya semua cium tangan.
Dan karena saya duduknya di pinggir, ya cuman salaman dari jauh aja. Nah, ya ketika yang satu lewat ya sekedar salaman aja. Nah ternyata dosennya yang mana? Yang pakai pakaian biasa. Nah itu kemudian yang lain pada ketawa-ketawa. Ya, yang lain pada ketawa-ketawa, khususnya kita yang tadi ya tidak ikut-ikut nyium tangan tadi, oh semakin ketawa itu. Ya, ya karena ya tadi salah sangka. Ya mahasiswa dikira dosen, dosen dibiarkan dikira mahasiswa karena gara-gara tampilan. Nah cuman bersyukurnya apa? Nah sesama teman mahasiswa ini ya dia kebetulan DPD, ya DPD Ketua MUI Gorontalo, ya yang kebetulan karena jadi DPD sekalian ngambil S2. Ya jadi nggak salah-salah banget lah nyium tangan tadi ya. Ya beliau lulusan Mesir. Nah cuman begini, ya kalau kemudian bagi dosennya mau yang masih muda, mau yang sudah tua tadi kayak begitu, itu kalau waktunya ujian, waktunya evaluasi, dibedakan atau disamakan? Ya disamakan. Nah karena statusnya sama-sama mahasiswa. Ya tapi kalau yang belajar yang muda, bisa nggak kemudian dosennya itu mengevaluasi orang tuanya dari mahasiswa ini? Ya enggak, itu kan orang tua, bukan mahasiswanya. Ya bukan mahasiswanya. Baik ya, jadi Nabi SAW memulai dengan itu. Makanya hari ini kadang ya ketika harapan kita dengan adanya lembaga pendidikan itu ya terjadi hubungan antar orang tua dengan ya dengan orang tua yang lain, tapi faktanya ketika anaknya lulus ya orang tuanya lulus. Bahkan orang tuanya dipaksa lulus, disuruh keluar grup karena sudah bukan wali santri lagi. Nah itu kan akhirnya tujuan untuk membangun peradaban itu nggak tercapai, yaitu lembaga pendidikan bukan tempat untuk membangun peradaban. Ya karena peradaban tadi ya batu batanya adalah dari satu keluarga ya ke keluarga yang lain. Baik ya, kemudian ketika sudah bisa keluarga yang satu dengan yang lain diintegrasikan, apa bedanya cara pandang iman dan cara pandang nasab? Homeschooling baik nggak? Ya secara umum baik. Ya secara umum baik. Nah tapi kalau kemudian kita bicaranya peradaban, bisa nggak dengan cara homeschooling? Kalau kita ingin bangun satu peradaban, satu gerakan besar, bisa nggak dengan cara homeschooling? Ya dia mungkin jadi sebagai individu yang baik, yang berkualitas, tapi untuk membangun satu gerakan itu nggak bisa. Ya itu tidak bisa. Ya dan ya kalau kemudian homeschooling itu ya tadi anak orang. Padahal yang dibutuhkan di dalam bangun peradaban itu ya anakku ya hambanya Allah, anak orang ya hambanya Allah. Dan apa yang dibutuhkan oleh agama Allah, nah itu yang harus kita siapkan dari anak-anak kita. Perkara itu anak kita atau anak orang. Nah makanya kalau kemudian ya kita cara pandangnya adalah sudahlah ya kita siapkan untuk kemudian homeschooling. Nah itu baik, tapi kita belum menempatkan ya anak kita itu sebagai hambanya Allah, masih anak kita. Padahal ya tadi ada iman, ada nasab. Nah kalau kemudian cara pandangnya seperti itu masih cara pandang nasab, belum cara pandang iman. Nah kapan kemudian kita boleh sudahlah anak orang, anakku? Kapan? Ya kalau sudah tidak bisa diupayakan lagi, itu kayak Nabi Musa. Ya ketika ngajak Bani Israel itu sudah maksimal nggak bisa berkembang, akhirnya ya Allah, ya pokoknya saya dengan saudara saya Harun ini, yang lain saya nggak peduli. Nah itu tadi kalau sudah maksimal ya, cuman jangan sampai kemudian sampai di fase yang akhirnya sudahlah ini nggak bisa diupayakan lagi, bukan fase kebangkitan. Ya berarti yang disiapkan adalah anak kita, menunggu anak kita yang mengawal masanya. Nah tapi kan sebelum itu ya kita upayakan, jangan-jangan masih di fase kita nih yang bisa diupayakan.
Makanya kalau kemudian sejak awal sudahlah anak orang biarkan diurus orang, anak kita urus sendiri. Nah, cuman ya tadi itu pelanggaran iman. Kalau kita bicaranya peradaban. Nah, sehingga ya tadi apa yang dibutuhkan oleh agama ini yang perlu kita siapkan. Nah, sehingga apa bukti kalau kemudian cara pandang kita bukan nasab tapi cara pandang iman, ya adalah tadi lintas keluarga. Ya, satu keluarga membantu keluarga yang lain. Ya, dan apa sih yang dibutuhkan misalkan? Ya di zaman Nabi. Kan nanti ada 3 paling tidak yang sering kita ulang ya. Ghidhaul jasadi at-ta'am wa syarab. Wa ghidhaul aqli al-ilm. Wa ghidhau an-nafas al-iman. Ya, nutrisi fisik itu makanan dan minuman. Nutrisi akal itu ilmu, nutrisi jiwa itu adalah iman. Dan di sini ternyata Nabi itu menyiapkan ya dari keluarga-keluarga yang terintegrasi itu, yang masing-masing membantu keluarga-keluarga yang lain mencukupi kebutuhannya. Ya, bukan kemudian saya akan penuhi kebutuhan fisik keluarga saya akan penuhi kebutuhan akal keluarga saya akan penuhi kebutuhan iman keluarga saya. Yaitu mungkin pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tapi skalanya skala ya masih keluarga sendiri, bukan ya cakupan iman, bukan cakupan peradaban. Nah, sehingga kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu beriman, apa tugasnya? Kan ada kalanya sahabat itu belajarnya sama Nabi di Darul Arqam. Tapi kan sahabat kan masuk Islamnya kan tidak bareng. Sedangkan ketika Nabi SAW harus menyampaikan, ya yang disampaikan adalah untuk semua. Nah, bagaimana cara mengejar ketertinggalan? Tahu kisahnya Fatimah binti Al-Khattab dengan suaminya ya Sa'id bin Zaid. Bagaimana Fatimah ya dan suaminya itu yang nanti menjadi wasilah Umar masuk Islam. Ya, ketika keduanya sedang belajar Al-Quran bersama siapa? Bersama sahabat Khabbab ibnul Arad. Yang nanti ketika Umar datang ke rumahnya itu kan sembunyi. Ada Umar datang. Nah, kenapa? Ya karena tadi Khabbab itu lebih dulu masuk Islam, lebih banyak belajar kepada Nabi, dan Fatimah dengan suaminya untuk mengejar ketertinggalan dibantu oleh saudara muslimnya yang lain. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan keluarga misalkan, kira-kira kalau ya anak kita nggak makan, miris atau nggak miris? Kalau anak saudara kita nggak makan, miris atau nggak miris? Ya biarkan, kan punya orang tua, diurusi orang tuanya. Nah, itu masih cara pandang keluarga sendiri. Ya, cara pandang keluarga sendiri. Ya, orang tua bisa milih, anak bisa milih orang tuanya nggak? Ya wallahu alam, ya di alam ghaib sana dahulu apakah milih atau tidak. Nah, tapi kalau kemudian ya anakku yang penting saya kasih makan, anak orang nggak makan, ya sudah, itu urusan bapaknya, urusan ibunya. Nah, itu bukan cara pandang iman. Ya, bukan cara pandang iman. Nah, makanya Nabi SAW tadi ya kebutuhan makan misalkan. Ya, kebutuhan makan misalkan. Ya, sahabat-sahabat yang punya kemampuan, yaitu kan menanggung kebutuhan sahabat yang dalam kondisi kesulitan. Nah, sehingga dari kemudian berpikirnya itu skala keluarga itu menjadi skala masyarakat. Ya, saling kemudian terikat satu dengan yang lain. Enakan mana, keluarga kecil atau keluarga besar? Sudah ini dulu, takut duluan ke keluarga besar. Ini umatnya pikirannya yang lain. Ya, keluarga besar itu berarti suaminya satu, istrinya banyak kan gitu. Enggak, bukan itu. Ya tadi ya, cakupannya lebih besar. Nah, sehingga Nabi SAW dengan para sahabat seperti itu. Di fase Makkiyah begitu, di fase Madaniyah ya juga nanti seperti itu. Tapi nanti di fase Madaniyah skalanya jauh lebih besar. Ya, karena dari kemudian fase keluarga, masyarakat menjadi negara. Bahkan nanti untuk mencukupi kebutuhan tadi itu langsung negara yang atur. Ya, makanya dipersaudarakan di fase Makkiyah, di awal Madaniyah, tapi nanti kemudian di ujung, nah itu ada Baitul Mal yang itu sebagai
ya tempat untuk mencukupi kebutuhan para sahabat. Baik, kalau kemudian hari ini kita ingin bangun peradaban, ya peradaban Islam. Kita pengen Islam kita itu skalanya keluarga, ya skala masyarakat atau skala negara? Hah? Baik, skala negara. Kalau kemudian kita bicara terkait dengan peradaban, di dalam Al-Quran itu sering peradaban itu digambarkan dengan tanaman. Ya, digambarkan dengan tanaman. Tanaman itu ujung akhirnya apa? Buah kan? Baik, kalau kita bicara buah, buah itu terakhir. Tapi kalau kita bicara tanaman, ketika masih kecil itu, ada akarnya enggak? Ada. Ada batangnya? Ada. Ada daunnya? Ada. Baik, pertanyaannya, ketika masih kecil, apa fungsi akar? Penopang hidup. Dia mencari apa? Nutrisi, ya, mencari nutrisi untuk kebutuhan pohon tersebut. Kalau sudah besar, apa fungsi akar? Ya, fungsi utamanya ya tetap sama kan? Ya, mencari nutrisi. Nah, enggak longsor segala macam itu tambahan. Karena skalanya sudah besar. Ya, kalau skalanya sudah besar, manfaatnya akan semakin besar. Tapi fungsi utamanya tetap sama. Tapi kemanfaatannya jauh lebih besar. Baik, fungsi batang apa? Ketika masih kecil? Menyalurkan nutrisi kemana? Ke daun. Kalau sudah besar? Ya fungsinya sama, walaupun kemanfaatannya kan mungkin bisa banyak kan? Ya bisa buat apa? Panjat-panjatan, buat apalah gitu. Baik, kemudian daun ketika masih kecil fungsinya apa? Ya, buat tadi ya berfotosintesis kan. Kalau kemudian sudah besar, ya walaupun nanti kan ada nggak akar yang bisa dimanfaatkan kalau jadi umbi, bisa kan? Batang dimanfaatkan kalau kemudian ya memang batangnya yang diambil, atau kemudian daun bisa juga. Nah, cuman begini, kalau kita bicara peradaban itu kayak pohon yang menghasilkan buah, mungkin nggak? Kita nggak pernah kemudian menanam pohon itu dari kecil, berharap tiba-tiba muncul pohon yang besar dan berbuah. Mungkin atau tidak? Baik, misalkan begini nih, tiba-tiba DPR itu tadi dapat ilham semuanya. Ya, kemudian buat undang-undang, kita serahkan negara ini untuk diatur oleh kaum muslimin. Silakan umat Islam mengatur dengan aturan syariat. Bisa atau tidak? Ini tiba-tiba kemudian tadi DPR-nya itu tobat semua. Ya, menyerahkan tadi urusan negara ini ya untuk diatur sesuai dengan aturan Islam. Baik umat Islam ini, kita serahkan kendali negara kepada kalian. Baik, ini sudah skala negara. Bisa nggak diatur? Antum mulai dari mana? Ya, terlalu banyak yang kemudian harus diperbaiki. Ibarat ya kalau kemudian pohonnya itu pohon yang sudah akarnya sudah nggak bisa nyerap nutrisi, batangnya sudah batang yang dalamnya itu bolong. Ya, kemudian daunnya itu udah kering. Nah, ini kalau diperbaiki itu udah. Ya, kalau kemudian kita bicaranya kemudian menunggu lungsuran kalau begitu. Ya, tapi kalau kemudian ya kita siapkan dari kecil tadi itu. Ya, Nabi tidak memulai, bisa nggak Nabi itu kemudian memulai langsung skala negara Islam itu? Ya, kalau konsepnya bisa, tapi orang-orangnya nggak bisa, karena semua berproses. Makanya peradaban itu ya dia seperti tanaman. Nah, dimulai dari yang kecil kemudian terus membesar. Nah, hasilnya nanti buah. Nah, skala kecilnya itu keluarga. Kalau kemudian keluarga ini belum bisa membentuk masyarakat dengan semua sistemnya itu, belum akan mungkin ya kemudian sampai di skala negara itu konsep Islam bisa diterapkan secara maksimal. Ya, tapi kalau kemudian
Ya, kita memulai dari sesuatu yang kecil. Ya. Ya, kalau tadi ya kebutuhan itu kan ada 3 misalkan. Kita bicara hari ini kebutuhan pangan misalkan. Kita hari ini kalau bicara kebutuhan pangan, kaitannya dengan peradaban, cukup bisa makan atau sampai ke level halalan thayyiban? Hah? Ya, kalau kita bicaranya peradaban, kita bicaranya peradaban nih. Sekedar cukup makan atau halalan thayyiban? Pasti halalan thayyiban. Baik, gimana caranya kita memenuhi kebutuhan keluarga kita itu sampai halalan thayyiban? Kalau halalan mungkin masih bisa diupayakan. Tapi kalau thayyiban, ya, makan sayur itu bikin sehat atau bikin sakit? Ya, makan nasi hari ini bikin sehat atau bikin sakit? Bisa nggak makanan yang kita makan itu jadi sumber penyakit? Apa sebabnya? Nggak. Kalau berlebihan itu tema yang lain lah gitu loh. Enggak, bukan karena berlebihannya, tapi karena bahannya tadi. Kayak kalau kemudian nasi berasal dari padi yang kemudian ya gila-gilaan untuk ya pupuk dan pestisidanya misalkan. Ya, kemudian ya buah juga begitu, ya gila-gilaan pupuk pestisidanya, kemudian sayur, kemudian yang lain. Ya, yang ada ya kemudian yang kita makan itu bukan nutrisi, yang kita makan itu ya racun semuanya. Ya, racun semuanya. Nah, kalau kemudian nanam sendiri bisa nggak kira-kira mencukupi keluarga kita? Saya pengen ya nasinya organik, sayurnya organik, buahnya organik. Ya, lahan cuman ya 2x2 di depan rumah. Ya, pengen ayamnya ayam organik. Ya, dagingnya daging organik. Lahan yang kosong itu depan rumah 2x2. Oh, bisa itu ya 10 cm ya untuk padi ke atas sampai ke langit gitu ya. Nah, ya itu akan susah gitu loh. Nah, tapi bayangkan kalau kemudian tadi ya masing-masing keluarga tadi itu ada pembagian tugas. Kamu bagian sayurnya, ya kamu bagian ayamnya, ya kamu bagian ini. Yang punya lahan lebih ya bisa tadi. Nah, sehingga kemudian ketika saling mensupport satu dengan yang lain, ya kalau belum bisa ngasih minimal ya beli dengan harga saudara lah gitu loh. Ya, beli dengan harga saudara. Nah, sehingga makanannya tadi halalan thayyibah. Ya, kebutuhan akalnya misalkan. Ya, nanti tugas pembelajaran, ya hasil evaluasi, ya anaknya santri yang ini, ya untuk ilmu-ilmu ini kurang di sini. Baik, ada saudaranya yang punya keahlian ilmu ini, nanti kelas khusus buat ngejar ini. Ya, buat ngejar yang ini, buat ngejar yang ini. Nah, itu kebutuhan. Tapi kalau orang tuanya tadi nggak bisa ngajar fikih, ya udah nak terima saja nak nilai fikihmu gitu. Ya, orang tuanya nggak bisa ngajar kimia, sudah nak terima nilai kimiamu. Ya, tapi kalau kemudian yang jadi muridnya adalah orang tuanya tadi. Ini kenapa ini ada anak kok yang nggak bisa kimia? Lah itu ada saudaranya bisa kimia kok. Ya, tadi saudara sama murid tadi itu. Nah, akhirnya dikumpulkan kelas-kelas sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian kebutuhan jiwanya tadi itu. Ya, kebutuhan jiwanya. Nah, ya juga tadi saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, Nabi memulai itu dari skala yang paling kecil. Kemudian semakin membesar menjadi ya negara. Nah, kalau kemudian sudah jalan itu, ya kemudian skalanya mungkin belum satu kelurahan lah, satu RW misalkan sudah dibentuk komunitas yang ya basisnya tadi sudah terintegrasi satu dengan yang lain. Ya, makan sudah, ya swasembada kita tidak beli dari luar. Ya, masing-masing sudah terpenuhi kebutuhannya. Ya, sekolah di situ sudah kemudian bisa didirikan untuk ya masing-masing anak-anak ya yang belajar tadi itu. Ya, kemudian kebutuhan ibadahnya, ya kemudian bahkan sudah ada masjid yang di situ ya anak-anak secara lingkungan juga sudah baik misalkan. Nah, kita belum bicara kemudian level kelurahan, level kecamatan. Tiba-tiba kemudian negara ini diserahkan, mau ngambil nggak? Bisa nggak kira-kira? Hah? Nggak, kalau yang tadi misalkan sudah ya
wah ini walaupun lahannya cuma 3x3 tapi levelnya profesor kangkung. Dia levelnya sudah profesor dia karena hari-hari menjalani kangkung tadi. Oh, pakar kangkung. Oh, jadi kalau anak-anak pengen tinggi itu harus dikasih makan kangkung karena hormon auksinnya itu sangat tinggi gitu. Nah gitu. Ya nanti ada yang Profesor Bayam gitu ya. Nanti Profesor awal lagi misalkan. Nah, ya minimal skala kecil kalau sudah bisa dijalankan. Bahkan itu untuk diperbesar. Ya walaupun kalau dari level begitu ke negara itu kan terlalu luas ya, tapi kan semua berproses. Nah, kalau kemudian kita bicara peradaban seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian lembaga pendidikan hanya sekedar sebagai tempat anak belajar. Ya orang tua dengan yang lain ya tidak terikat satu dengan yang lain ya. Yaitu lembaga pendidikan, bukan tempat membangun peradaban. Maka harapan kita Mahdhara itu bukan tempat pendidikan, bukan lembaga pendidikan, ya tempat membangun peradaban. Ya harapan kedepannya seperti itu. Nah sehingga ya sudah skalanya bukan ya keluarga saya, tapi tadi saudara-saudara Muslim saya. Ya sehingga kemudian sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah itu bisa kita jalankan. Baik, yaitu ya secara umum sebagai ya gambaran. Nah sehingga kemudian ya kalau terbentuk seperti itu, kalau Nabi kan ada para penyair, itu berarti bagian media. Ada yang kemudian ya sebagai pedagang, nah itu distributornya tadi itu, yang ya bisa menyambungkan satu dengan yang lain. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai apa. Ya tapi ya secara umum bahkan di Madinah semua kebutuhan kaum muslimin itu sudah bisa dipenuhi. Ya dan hari ini kalau kemudian ya tiba-tiba terjadi perang dunia ketiga, ya kira-kira Indonesia bisa bertahan nggak? Hah? Ya kalau kemudian sudah tidak bisa impor lagi dari luar karena tadi masing-masing negara itu menutup diri karena perang, Indonesia bisa bertahan nggak kira-kira? Nah, ya negara sanggup bertahan, apakah itu kemudian sampai di level individunya? Atau yang kaya ngumpulkan untuk kebutuhan yang kaya, yang miskin bodoh amat? Ya, nggak makan deh gitu loh. Nah, maka ke depan itu ya ranahnya di pertanian. Bill Gates itu beli apa sekarang? Lagi ngumpulin tanah dia. Lagi bikin pertanian. Dan kebanyakan orang-orang kaya dunia hari ini mulai masuk di pertanian. Karena mereka tahu kebutuhan ke depan, ya kalau terjadi apa-apa yang dibutuhkan orang kan makan. Mau punya uang 1 koper, nggak ada makanan, bisa dimakan uang 1 kopernya? Ya enggak. Ya bahkan kondisi akhir zaman itu kan bahkan kepala sapi itu jauh lebih diinginkan dibandingkan ya emas yang sangat banyak. Karena bahan makanan sudah sangat sulit. Ya maka akan ada di akhir zaman itu kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah tapi kalau kemudian tadi ya keluarga-keluarga itu terintegrasi satu dengan yang lain, bahkan bukan sekedar mencukupi kebutuhan tapi sampai halalan thayyibah. Ya ada divisi olahraganya, ada divisi medianya, ada divisi pendidikannya, ada divisi pariwisatanya, itu bagian rihlah. Ya jadi itu kalau kemudian nanti ke atas kan jadi menteri. Ya divisi olahraga jadi menteri olahraga. Ya divisi pariwisata jadi menteri pariwisata. Ya tadi yang bagian pertanian jadi menteri pertanian. Nah itu bahkan kalau kemudian seandainya pun ya itu hanya bisa kemudian kita jalankan dalam skala tadi yang tidak terlalu luas. Negara kita butuh ahli pertanian. Bisa nggak kemudian kita harapkan anak kita maju jadi menteri pertanian misalkan? Ya kemudian negara butuh apa, ya kita siapkan anak kita jadi apa. Nah tapi lingkungan itu yang kemudian membentuk. Ya baik, jadi secara umum itu yang kemudian kita harapkan ke depannya. Ya makanya kalau raport sekarang itu hanya untuk santri, yang santrinya itu adalah anak. Ya ke depan kita berharap ya pembagian raport itu ya yang jadi santri adalah orang tuanya. Ya yang jadi santri adalah orang tuanya. Nah begitu. Baik ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya sebagai ya pembuka agenda kita di pagi hari ini. Ya sebelum kemudian kita ya bagi rapor ya anak-anak kita. Ya dan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya apapun yang kemudian kita upayakan
Ya, selama niat kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya, semua akan bernilai sebagai ibadah. Ya, dan hal-hal yang kemudian kurang, ya ini yang kemudian menjadi bagian dari ikhtiar kita. Jangan-jangan ya kita sebagai orang tua, sebagai guru belum ya semaksimal mungkin di dalam mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, ini yang kita tingkatkan ya di kemudian hari. Ya, namun yang terpenting bukan angka di atas ya kertas, tapi lebih dari itu adalah ilmu yang bisa dikuasai, ilmu yang bisa dipelajari, yang dengan itu kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, dan kalau kemudian rapornya kok isinya 6 semua, ya sudah nggak apa-apa, kan cuman angka saja. Ya jangan kemudian ini jangan-jangan bukan rapor anak saya, ini rapornya Sahroni. Enggak ya, enggak ada masalah, itu hanya sekedar angka saja. Tapi yang terpenting ilmu yang kemudian ya menjadi tujuan kita. Demikian, ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.